Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NRP 011118400023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan saya pada evaluasi tengah semester mata kuliah radiobiologi yang diampu oleh Bapak Profesor Agus Rubianto. Terdapat 5 buah soal. Lalu next. Untuk soal yang pertama, 1A, jelaskan proses produksi sinar X untuk terapi radiobiologi. Untuk proses terjadinya sinar X, terdapat beberapa proses. Yang pertama, di dalam tabung rongsen ada katoda dan anoda, dan bila katoda atau filamen dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator. Karena panas, maka elektron-elektron dari katoda atau filamen akan terlepas. Dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau targetnya. Lalu, elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas sebesar 99% dan sinar X sebesar 1%. Lalu kemudian sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Untuk sinar X sendiri dari proses kejadiannya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada sinar X Brainstorm elektron dan sinar X karakteristik elektron. Untuk sinar X Brainstorm elektron dengan kecepatan tinggi karena adanya beda potensial 1000 kV yang mengenai target anoda, elektron tiba-tiba akan mengalami pelemahan yang sangat drastis oleh target sehingga menimbulkan sinar X. Dan sinar X yang terjadi dinamakan sinar X Brainstorm atau breaking radiation. Pada waktu muatan elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka dia akan mengalami kecepatan karena adanya beda potensial. Muatan elektron akan memancarkan radiasi elektromagnetik dan ketika energi elektron cukup tinggi, maka radiasi elektromagnetik tersebut dalam range sinar X. Dan sinar X jenis ini dipergunakan untuk XRD atau X-ray diffraction. Lalu untuk sinar X karakteristik elektron sendiri, dari katoda yang bergerak dengan percepatan yang cukup tinggi, dapat mengenai elektron dari atom atau target, di mana targetnya itu adalah anoda, sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari atom. Kemudian, elektron lain yang berada pada subkulit yang lebih tinggi akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron tadi, dengan cara memancarkan sinar X yang memiliki energi sebanding dengan level energi elektron. Karena sinar X karakteristik memiliki panjang gelombang tertentu yang dapat difilter, maka jenis ini banyak diaplikasikan untuk XRD atau X-ray diffraction dalam menentukan struktur material. Next. Selanjutnya untuk 1B. Faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan radiasi pada zat? Jadi, beberapa faktor biologis yang dapat mempengaruhi respons sel terhadap radiasi ada cukup banyak. Yang pertama ada oksigenisasi, di mana oksigen itu kan merupakan materi kimia peningkat sensitivitas radiasi yang sangat poten dengan efek potensial 2,5 sampai 3 kali. Mekanisme sensitisasi tersebut terjadi akibat terikatnya oksigen oleh radikal bebas dan membentuk peroksidase yang lebih stabil dan lebih lama dan lebih toksik dibandingkan radikal bebas sendiri, sehingga kerusakan yang akan terjadi menjadi lebih besar. Dan yang kedua, ada fase-fase proliferasi, di mana sel dalam fase G2 dan M adalah kelompok sel yang sangat radiosensitif. Hal ini diasumsikan berhubungan dengan target utama kematian sel, yaitu DNA, di mana pada fase-fase tersebut didapatkan jumlah DNA yang terbanyak dan dalam keadaan rentan. Nah, teori lain mengatakan pula adanya kemampuan repair maksimal sel adalah dalam fase G1 dan F. Untuk fase G1 dan F sendiri itu apa? Fase G1 atau GAP1, fase ini tuh terjadi setelah sitogenesis dan proses metabolik sel berlanjut. Sistem transportasi sel, sintesis, lisis, produksi organel, sintesis RNA, dan fungsi jaringan berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk fase S atau sintesis, pada fase ini terjadi pembentukan salinan DNA, replikasi pasangan kromatin, sintesis protein, dan penggandaan sentromer. Faktor selanjutnya yaitu ada panas. Panas sendiri kan merupakan juga agen sitotoksik yang bekerja pada sel yang radioresisten, yaitu
fase S dan tidak dipengaruhi oleh kandungan oksigen jaringan. Dan faktor yang terakhir adalah bahan-bahan kimia. Beberapa bahan kimia yang akan terikat pada proses sintesa DNA, misalnya itu derivat uridin atau bromodioxyuridin, dapat mengakibatkan kerapuhan dan peningkatan kepekaan DNA tersebut terhadap radiasi. Selain 4 faktor tersebut, ada beberapa faktor lain juga yang dapat mengaruhi hasil radiasi. Misalnya adalah ketidaktepatan penentuan lokalisasi target radiasi, atau biasanya itu disebut dengan geographic miss, dan juga ukuran tumor. Next. Selanjutnya 1C. Penyerapan energi radiasi dalam bahan biologis dapat mengakibatkan peristiwa eksitasi atau ionisasi. Jelaskan peristiwa fisika ini. Terdapat 2 jenis sinar pengion, yaitu gelombang elektromagnetik atau foton dari partikel berenergi yang keduanya akan mengakibatkan terjadinya proses ionisasi bila melewati berbagai materi termasuk materi biologis. Untuk proses ionisasi sendiri adalah perpindahan elektron dari orbit sekitar inti atom atau molekul yang dilewati oleh sinar pengion, sehingga atom atau molekul tersebut akan mempunyai kelebihan muatan positif yang dikenal sebagai ion. Berbagai tingkat kerusakan dapat terjadi akibat proses ionisasi dari yang ringan hingga yang terberat berupa double strand break DNA yang dapat menyebabkan kematian sel. Bila mana proses ionisasi terjadi pada materi DNA dikenal sebagai direct effect, sedangkan kebanyakan yang akan terjadi adalah proses ionisasi pada molekul H2O yang merupakan 70% dari materi intraseluler dan dikenal dengan indirect effect. Akibat dari indirect effect sendiri itu akan terbentuk free radicals atau radikal bebas, di mana free radicals ini bersifat sangat toksik melalui berbagai proses kimiawi berantai. Juga pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian sel. Berbagai jenis kerusakan DNA tersebut akan diikuti dengan proses repair yang dapat terjadi secara sempurna maupun tidak sempurna. Hal itu bergantung pada berat dan jenis kerusakan yang terjadi. Bila mana kerusakan tidak dapat diperbaiki secara sempurna, maka sel akan diprogram untuk mengalami kematian yang dikenal dengan apoptosis. Next. Selanjutnya nomor 2. Kerusakan sel akibat radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi langsung dan tidak langsung. Jelaskan peristiwa ini dan pengaruhnya pada DNA, terutama terbentuknya radikal bebas. Lihat gambar di bawah ini. Jadi, kerusakan DNA dengan kemampuannya mengionisasi dan mengeksitasi inti atom sel. Radiasi dapat menyebabkan kerusakan sel dan target utamanya adalah kerusakan DNA. Meskipun relatif kecil, kerusakan DNA tetap dapat menyebabkan kematian sel. Ionisasi dan eksitasi akan menyebabkan kerusakan DNA baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kerusakan DNA secara langsung sendiri, itu terjadi jika radiasi pengion langsung mengenai DNA. Sepertiga kerusakan biologi akibat sinar X disebabkan oleh efek langsung, dan efek langsung ini lebih dominan pada radiasi LIT tinggi. Selanjutnya, untuk kerusakan DNA secara tidak langsung melalui pembentukan radikal bebas atau atom dengan elektron tidak berpasangan. Jadi kondisi ini tuh saat atom dengan elektron tidak berpasangan dan punya efek sangat merusak terhadap DNA. Di mana free radicals ini atau radikal bebas ini bersifat sangat toksik melalui berbagai proses kimiawi berantai. Juga pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian sel. Dan berbagai jenis kerusakan DNA tersebut akan diikuti dengan proses repair yang dapat terjadi secara sempurna maupun tidak sempurna. Hal itu pun juga sama bergantung pada berat dan jenis kerusakan yang terjadi. Dan bila mana kerusakan tidak dapat diperbaiki secara sempurna, maka sel akan diprogram untuk mengalami kematian yang biasa dikenal dengan apoptosis. Next. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Next. Selanjutnya nomor 3. Ada beberapa mekanisme molekuler pada kerusakan dan perbaikan DNA dan kromosom. Jelaskan hal tersebut. Jelaskan teknik yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA dan jelaskan juga jalur perbaikan DNA. Jadi, kerusakan DNA itu bisa berupa terputusnya rantai tunggal DNA atau single strand breaks atau biasanya itu disebut dengan SSB, terputusnya
Rantai ganda DNA atau double strand breaks atau biasa disebut dengan DSB, cross-link DNA, serta kehilangan basa DNA. Untuk beberapa kerusakan DNA itu masih dapat diperbaiki, tetapi dapat juga mengalami kegagalan sehingga terjadilah kematian sel. Untuk kerusakan DNA sendiri ini melalui mekanisme DSP, yang mana melalui mekanisme DSP adalah yang paling penting, sebab ini tuh terjadi pemisahan rantai DNA sehingga sulit diperbaiki. Sel yang gagal diperbaiki tidak langsung mengalami kematian, tetapi mengalami beberapa pembelahan sel atau biasanya kita sebut dengan mitosis terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk kerusakan DNA akibat radiasi terjadi terutama pada area fokus pengelompokan ionisasi yang berjarak beberapa nanometer dari DNA. Diperkirakan terjadi 100.000 ionisasi pada sel per gray dosis radiasi terserap yang menyebabkan 1.000 sampai 3.000 cross-link DNA atau cross-link protein DNA. 1.000 kerusakan struktur DNA, 500 hingga 1.000 FSB, dan 25 sampai 50 DSB. Next. Mayoritas ionisasi itu tidak menyebabkan kerusakan DNA, dan hampir semua lesi pada DNA itu dapat diperbaiki melalui jalur perbaikan DNA. Untuk kegagalan perbaikan atau kesalahan perbaikan DNA pada DSP itu dapat mematikan letal atau menyebabkan mutasi. Untuk respon kerusakan DNA akibat radiasi itu sangat kompleks, tidak hanya melalui satu jalur, tetapi melibatkan banyak jalur yang saling berhubungan untuk mengontrol efek radiasi pada sel. Sistem kontrol ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada sistem sensor, dan yang kedua ada sistem efektor. Sistem sensor sendiri adalah sekelompok protein yang bertugas mensurvei genom saat terjadi kerusakan dan mengirimkan sinyal kerusakan tersebut ke protein-protein lain untuk aktivasi jalur efektor. Kemudian, jalur efektor akan menentukan hasil akhir dari kerusakan DNA yang dapat berupa kematian sel, perbaikan DNA, atau kerusakan checkpoint yang biasanya itu hambatan sementara atau permanen dari progresivitas sel dalam siklus sel. Selanjutnya, untuk perbaikan DNA sendiri itu terdapat dua jalur perbaikan DSP DNA, yaitu non-homologous enjoining atau biasa kita sebut dengan NHEJ, dan homologous recombination atau HR. Kedua jalur perbaikan DNA ini tuh saling melengkapi dan digunakan pada situasi yang berbeda. Untuk homologous recombination sendiri, HR ini terjadi pada fase F dan G2. G2-nya saat proliferasi sel. Dan pada fase G2 atau gap 2, pada G2 itu terjadi sintesis enzim untuk mitosis, peningkatan jumlah organel, dan sintesis DNA. Sintesis sentromer berakhir dan mulai lalu berpindah menuju kutub yang berlawanan. Untuk jalur alternatif atau biasanya itu dengan NHEJ akan aktif saat jalur HR ini terhambat. Jadi NHEJ ini akan aktif ketika jalur HR ini terlambat, contohnya karena mutasi gen. Untuk perbaikan oleh NHEJ sendiri dapat terjadi pada seluruh siklus sel, tetapi dominan pada G1 atau F. Untuk jalur repair DNA melibatkan sensor, yaitu protein mRNA. Untuk protein mRNA mengontrol dan mengatur respon terhadap DSP, termasuk diantaranya itu seperti aktivasi dari ATM. Untuk aktivasi dari ATM memfosforilasi CH2 sehingga tidak terjadi hambatan pada CDK1 cyclin B dan CDK2 cyclin B. Proses ini akan menyebabkan siklus sel terhenti, dan ATM juga memfosforilasi P53 untuk berespon terhadap DSP. Dan ATR adalah protein lain yang direkrut oleh DSP dan sinyalnya menyebabkan siklus sel terhenti. Untuk sinyal ATM atau ATR sendiri menyebabkan apoptosis atau senescence jika DSP gagal diperbaiki. Next. Next. Selanjutnya, nomor 4. Kurva kelangsungan hidup sel menggambarkan hubungan antara dosis radiasi dan proporsi sel yang bertahan hidup. Kerjakan soal berikut ini, 4A. Sebuah tumor terdiri dari 10⁸ sel klonogenik. Adapun kurva dosis respon efektif diberikan dalam fraksi dosis harian 2 gray, di mana D0 sama dengan 3 gray,
berapa dosis total yang diperlukan untuk mengurangi jumlah sel menjadi 1? Dan jawabannya, next. Untuk sel klonogenik sendiri, kan sudah diketahui, D10-nya itu 2,3 dikali D0, di mana D0-nya tadi adalah 3 Gray, sehingga tinggal dimasukkan saja. Untuk D10-nya berarti 6,9 Gray. Ini adalah dosis yang menghasilkan 1 dekade pembunuhan sel. Atau biasanya kita sebut dengan D10, sehingga D10-nya adalah 6,9 Gray. Lalu, untuk menjadikan sel menjadi 1 sel dari 8 dekade pembunuhan sel, itu menggunakan 1/10⁸, atau kita ubah menjadi 10⁻⁸. Jadi 10⁻⁸ ini dari 8 dekade pembunuhan sel. Sehingga total dosisnya adalah 6,9 dikalikan 8. 8 karena 8 dekade tadi. Sehingga hasilnya adalah dosis totalnya yaitu 55,2 Gray. Next. Untuk 4B, misalkan pada soal A, sel klogenik menjalani 3 penggandaan sel selama pengobatan. Kira-kira berapa dosis total yang dibutuhkan untuk mencapai kemungkinan yang sama untuk pengendalian tumor tersebut? Jadi kan ada 3 penggandaan sel akan meningkat dengan tumor sel berikut, di mana 2/3 atau 2 kali 2 kali 2 kan hasilnya 8. Nah, konsekuensi dari penambahan 1 dekade dari pembunuhan sel akan diperlukan sesuai dengan penambahan dosis dari D10, yang tadi D10-nya adalah 6,9 Gray. Sehingga diperolehlah dosis totalnya itu 55,2 ditambah 6,9 dari D10 tadi. Sehingga dosis totalnya pada kondisi ini yaitu 62,1 Gray. Next. Soal selanjutnya, nomor 5. Apoptosis adalah mekanisme kematian sel yang terprogram yang penting dalam berbagai proses biologi, berbeda dengan nekrosis yang merupakan bentuk kematian sel sebagai akibat sel yang terluka akut. Apoptosis terjadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa yang secara umum memberi keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Jelaskan apoptosis di samping ini. Next. Jadi untuk tahapan apoptosis sendiri itu ada tahapan adanya signal penginduksi apoptosis, lalu ada tahap integrasi atau penganturan, kemudian ada tahap pelaksanaan apoptosis, dan yang terakhir ada tahap fagositosis. Sebelumnya, satu slide sebelumnya. Oke. Untuk tahapan yang pertama, itu adanya signal penginduksi apoptosis. Apoptosis itu tidak memerlukan suatu proses transkripsi atau translasi, di mana molekular makin yang dibutuhkan untuk kematian sel itu dianggap mengalami dormansi dan hanya memerlukan aktivasi yang cepat. Signal yang dapat menginduksi apoptosis bisa berasal dari ekstraseluler maupun intraseluler. Sejumlah hormon yang memicu terjadinya apoptosis merupakan contoh dari signal ekstraseluler. Sedangkan untuk signal intraseluler sendiri, contohnya adalah radiasi ionisasi, kerusakan karena oksidasi radikal bebas atau free radicals, dan gangguan siklus sel. Untuk signal ekstraseluler sendiri, contohnya itu ada berupa hormon-hormon. Misal, hormon tiroksin menginduksi apoptosis pada ekor tadpole. Kedua jalur penginduksi tersebut bertemu di dalam sel, berubah menjadi family protein pengeksekusi utama yang dikenal sebagai caspase, yang berbeda memberikan respon yang berbeda terhadap penginduksi apoptosis. Misalnya, sel splenic limfosit akan mengalami apoptosis saat terpapar radiasi ionisasi, sedangkan sel miosit tidak mengalami apoptosis untuk pemaparan yang sama. Dan tahap selanjutnya itu ada tahap integrasi atau pengaturan. Biasanya itu ketika transduksi signal, induksi gen apoptosis yang berhubungan, dan lain-lain. Pada tahap ini terdapat molekul regulator positif atau negatif yang dapat menghambat, memacu, mencegah apoptosis, sehingga menentukan apakah sel tetap hidup atau mengalami kematian, atau biasanya kita sebut dengan apoptosis. Untuk
Apoptosis itu diperantarai oleh family protease yang disebut dengan case phase yang diaktifkan melalui proteolisis dari bentuk prekursor inaktifnya atau zymogen. Lalu case phase itu merupakan endoprotease yang memiliki sisi aktif cis atau C dan membelah pada terminal C pada residu Sp. Oleh karena itu dikenal sebagai case phase atau cis containing Sp specific protein. Lalu untuk tahapan selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan apoptosis, di mana itu ketika degradasi DNA, pembongkaran sel, dan lain-lain. Untuk signal apoptosis sendiri itu bisa terjadi secara intraseluler dan ekstraseluler, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk jalur ekstrinsi sendiri, ekstraseluler itu diinisiasi melalui stimulasi dari reseptor kematian atau DID reseptor, sedangkan jalur intrinsik diinisiasi melalui pelepasan faktor signal dari mitokondria dalam sel. Untuk peristiwa apoptosis, jalur ekstrinsik dimulai dari adanya pelepasan molekul signal yang disebut ligan oleh sel lain, tetapi bukan berasal dari yang akan mengalami apoptosis, di mana ligan tersebut berikatan dengan DID reseptor yang terletak pada transmembran sel target yang menginduksi apoptosis. DID reseptor yang terletak di permukaan sel adalah family reseptor TNF atau tumor necrosis factor yang meliputi TNF-R1, CD95 atau FAS, dan TNF-related apoptosis induksi ligan atau steril R1 dan R2. Ligan yang berikatan dengan reseptor tersebut akan mengakibatkan caspase inisiator 8 setelah membentuk trimer dengan adaptor FADD atau phase associated DID domain, di mana kompleks yang terbentuk antara ligan reseptor dan FADD disebut dengan DISC atau DID Inducing Signaling Complex. Dan CD95, trail R1 dan R2 ini terikat pada FADD, pada DID Inducing Signaling Complex, sedangkan TNFR1 ini terikat secara tidak langsung melalui molekul adaptor lain, yaitu seperti TNF receptor associated domain protein atau TRADD. Selanjutnya, untuk tahapan apoptosis jalur ekstrinsik sendiri pada DID receptor pathway, jalur ini tuh sangat khas pada imun dan digunakan untuk menghilangkan sel T yang aktif pada akhir dari respon imun. Jalur ini terutama diperantarai oleh perforin atau granzin. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu ada fagositosis, di mana sel yang terfragmentasi menjadi apoptosis body mengeluarkan signal ini yang dikenal oleh fagosit. Untuk macam-macam fagosit sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada fagosit profesional, contohnya itu ada sel makrofag, dan yang kedua ada fagosit semi-profesional, yaitu sel tetangga dari sel yang mengalami apoptosis. Adanya sel-sel fagosit ini tuh dapat menjamin tidak timbulnya respon inflamasi setelah terjadinya apoptosis. Dan sel fagosit juga harus dihilangkan setelah aktif bekerja. Sel imun aktif mulai mengekspresikan FAS beberapa hari setelah aktivasi, mentargetkannya untuk proses eliminasi. Dan beberapa sel yang stres dapat mengekspresikan FAS dan FAS lalu digunakan untuk bunuh diri. Akan tetapi, sebagian besar hanya dapat mengekspresikan FAS, sedangkan FAS diekspresikan terutama oleh sel T aktif. Next. Next, ini untuk ringkasannya. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.